Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azrarul Amri dalam video pembelajaran mata kuliah dasar manajemen. Jadi video pembelajaran ini kemudian nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran daring mata kuliah dasar manajemen, program studi agribisnis dan program studi agroteknologi di Universitas Muslim Indonesia. Baik, kita akan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, di mana telah saya jelaskan sebelumnya bahwa proses manajemen itu merupakan proses yang sangat bergantung kepada siapa yang mengarahkan sumber daya tersebut. Nah, dalam mengarahkan sumber daya tersebut, apakah terdapat orang yang mampu dalam mengarahkan sumber daya sehingga bisa tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini di bagian ini nanti akan kita bahas hal tersebut, bagaimana seseorang itu bisa memiliki sebuah sentuhan-sentuhan dalam manajemen suatu organisasi atau perusahaan. Ya, sebelumnya kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Jadi di sini saya memperlihatkan ada 5 pendapat ahli tentang kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama, yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Jadi di sini ini dikemukakan oleh D.E. McFarland, ya. Definisi kedua didefinisikan oleh J.F. Fifner, di mana beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan itu merupakan seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ada juga definisi dikemukakan oleh Oteng Sutisna, di mana kepemimpinan itu adalah kemampuan dalam mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk mencapai bentuk dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan dan dengan berbuat begitu dapat membangkitkan kerjasama ke arah tercapainya tujuan. Lalu ada definisi oleh Stephen P. Robbins, di mana dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi satu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Lalu ada juga menurut Robert G. Owen, di mana kepemimpinan itu merupakan suatu interaksi antara pihak yang memimpin dengan yang dipimpin. Nah, berdasarkan kesimpulan definisi para ahli tadi, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yakni yang pertama, kepemimpinan itu merupakan setiap perbuatan yang ditentukan kelompok atau individu untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Jadi, kepemimpinan ini di sini dimaksud adalah bagaimana itu seseorang bisa seorang kelompok atau individu, sebuah kelompok atau seorang individu itu bagaimana orang ini dapat menggunakan orang lain, ya tentunya menggunakan orang lain atau kelompok yang tergabung dalam satu wadah. Artinya kelompok ini memiliki kesamaan visi, kesamaan minat dan sebagainya, sehingga individu atau kelompok ini dapat mengarahkan atau mengkoordinasikan kelompok atau individu ini ke arah yang atau ke bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, aktivitas pimpinan yakni memberi perintah, membimbing dan mempengaruhi kelompok kerja sesuai tujuan. Ya, jadi di sini juga bisa kita lihat bahwa kepemimpinan itu juga merupakan sebuah aktivitas yang dimiliki oleh pimpinan, ya. Jadi seorang pimpinan itu tentunya
harus memberi perintah, harus memberi perintah kepada bawahannya bagaimana melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan, ya. Lalu tentunya pimpinan itu tidak harus atau tidak serta-merta cuma memberi perintah saja, namun juga tentunya akan membimbing anggotanya, ya. Jadi kalau diberi perintah, ya tentunya harus diberi bimbingan atau pengarahan bagaimana melaksanakan pekerjaan atau kegiatan terkait tujuan yang mau kita capai bersama. Lalu aktivitas pimpinan lainnya itu adalah mempengaruhi kelompok kerja sesuai dengan tujuan, ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa seorang pimpinan itu harus mampu mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi kelompok lain sehingga kelompok tersebut atau orang tersebut juga mau melaksanakan apa yang kita perintahkan, ya. Jadi kalau tentunya ini akan sangat berpengaruh jika kita itu memiliki satu visi yang sama dengan anggota-anggota kita. Lalu di sini poin ketiga dijelaskan bahwa aktivitas pimpinan itu dilukiskan sebagai seni. Ya, jadi pernah kita bahas sebelumnya bahwa manajemen itu dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan sebagai seni. Ya, jadi di sini untuk kepemimpinan itu sendiri itu lebih banyak dilukiskan sebagai seni, ya, di mana dalam memimpin suatu kelompok, seseorang itu biasanya sangat menggunakan atau lebih sedikit banyak menggunakan keterampilannya dalam memimpin. Kadang juga ada seseorang yang memiliki harisma sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi kepemimpinan itu bukan sesuatu yang dapat dipelajari, tapi terkadang juga kepemimpinan itu muncul sendiri dari diri sendiri. Itulah mengapa pada pemerintahan kerajaan, ya, itu lebih banyak mewariskan langsung saja tahta kerajaan itu langsung diwariskan ke ahli waris atau anak atau keluarga dari sang raja tersebut. Mengapa? Karena diasumsikan bahwa sang putra mahkota atau anak dari raja yang telah memimpin suatu kerajaan itu juga memiliki sifat kepemimpinan yang ada yang telah diturunkan dari ayahnya. Jadi biasanya seperti itu. Nah, disinilah dikatakan bahwa aktivitas pimpinan ini dilukiskan sebagai seni karena lebih banyak pemimpin itu mengelola suatu kelompok atau organisasi itu sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan pengalamannya, ya. Ya. Yang poin keempat, kesimpulan keempat itu di sini bisa kita lihat bahwa memimpin berarti mengambil inisiatif dalam situasi sosial. Ya, jadi seorang pemimpin itu biasanya harus mengambil inisiatif. Ya, jadi dalam situasi sosial tertentu, artinya dalam situasi tertentu, ya, yang kadang tidak tertulis dalam satu atau situasi yang tidak diduga-duga, pimpinan itu kadang harus mengambil inisiatif. Misalnya ketika kita merencanakan untuk menanam padi, misalnya, ya, dengan asumsi bahwa umur padi tersebut selama 3 bulan, namun misalnya dalam pelaksanaannya terjadi banjir misalnya. Nah, di sini pimpinan ini harus mengambil inisiatif langkah apa yang harus kita tempuh dalam menghadapi bencana tersebut. Atau misalnya dalam suatu organisasi, misalnya, ya, ada satu tim kerja, misalnya ada satu anggota yang mengalami permasalahan dalam keluarganya misalnya, yang tentunya ini mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan tugas.
Nah, di sini pimpinan itu harus mengambil inisiatif kira-kira apa saja langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh atau keputusan apa yang harus diambil dalam dalam menghadapi situasi tersebut. Jadi misalnya ya, saya di sini ilustrasikan di sini Naruto yang telah menjadi Hokage. Tentunya kalian siapa yang tidak kenal Naruto ya? Ya, pada film Boruto ya, film movie Borutonya, di mana pada saat itu Momoshiki tiba-tiba datang menyerang ketika dilaksanakan ujian Chunin ya. Nah, itu kan merupakan situasi yang tidak terduga. Di sini bisa kalian bayangkan bahwa seorang Naruto ini langsung mengambil inisiatif untuk mengorbankan dirinya dibanding dibanding keselamatan mengorbankan dirinya untuk keselamatan penduduk desa Konoha yang kebetulan pada saat itu menonton ujian Chunin tersebut ya. Nah, inilah yang disebut mengambil inisiatif. Ya, yang kelima, pemimpin selalu berada dalam situasi sosial karena melibatkan interaksi antar individu atau kelompok. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa seorang pemimpin ini selalu berada dalam suatu situasi sosial ya. Karena seorang pemimpin itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial ya. Karena bagaimana caranya misalnya dia mau memimpin sesuatu jika tidak ada yang dipimpin. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu ini juga berkaitan dengan poin kelima, di mana pemimpin itu tidak dapat dipisahkan atau memisahkan diri dari kelompoknya. Ya, jadi bagaimana tidak akan kelihatan sifat kepemimpinan seseorang jika tidak ada kelompok yang mau yang dipimpin ya. Jadi misalnya dalam SMA itu kan tidak ada geng-geng, tidak akan muncul geng jika tidak ada ketua geng, dan tidak akan muncul ketua geng jika tidak ada anggota geng. Jadi logikanya seperti itu. Ya, apa saja yang menjadi unsur-unsur kepemimpinan? Ya, yang dimaksud unsur di sini adalah sesuatu yang harus ada, ya. Jadi di sini ada 5 hal yang harus ada dalam sebuah sifat kepemimpinan. Yang pertama itu adalah harus ada pemimpin ya. Nah, jadi ini kepemimpinan bagaimana sebuah sifat kepemimpinan akan muncul jika tidak ada pemimpinnya ya. Lalu ada orang yang dipimpin. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Seorang pemimpin itu tidak bisa lepas dari kelompoknya ya. Jadi mutlak ini harus ada pemimpin dan ada orang yang dipimpin. Lalu yang selanjutnya ada interaksi ya. Jadi harus ada interaksi antara pimpinan dengan orang yang dipimpin dan interaksi antara orang yang dipimpin dengan orang yang dipimpin ya. Tentunya ini adalah seperti itu ya. Jadi pemimpin memberikan arahan, perintah kepada orang yang dipimpin dan orang yang dipimpin menerima arahan dari pemimpin sepenuh hati ya tentunya. Nah, ini tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya seorang pemimpin itu biasa memberikan visi kepada orang yang dipimpin sehingga orang yang dipimpin tersebut menyesuaikan visi yang diberikan oleh pemimpin dengan visinya secara pribadi, sehingga orang yang dipimpin tersebut selanjutnya akan mengikuti mengikuti pemimpin tersebut dalam mencapai tujuannya. Jadi otomatis pemimpin tersebut itu lebih banyak mentransfer atau bagaimana melaksanakan visi secara bersama-sama ya. Nah, disitulah yang terjadi interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Nah, lalu ada tujuan ya. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa
dalam kepemimpinan itu terdapat tujuan yang harus dicapai secara bersama. Ada tujuan dari pimpinan, ada tujuan dari yang dipimpin. Lalu ada perilaku. Nah, di sini perilaku tersebut yang saya maksud adalah bagaimana seorang pimpinan ini memberikan arahan, ya, memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan perintah terhadap orang yang dipimpin. Selanjutnya orang yang dipimpin ini perilakunya juga cenderung mengikuti apa yang bukan cenderung lagi, tapi harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang pimpinan ini. Seperti itu. Jadi kelima unsur ini merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam satu proses kepemimpinan. Nah, bagaimana jika seperti itu? Bagaimana sebenarnya posisi kepemimpinan dalam manajemen, ya? Di sini ada quotes yang dikemukakan oleh John P. Kotter, di mana di sini dijelaskan bahwa manajemen dan kepemimpinan dapat menciptakan perubahan, ya. Nah, kepemimpinan yang kuat dapat mengacaukan sistem perencanaan yang teratur dan mengabaikan hierarki manajemen. Sebaliknya, manajemen yang kuat tidak mendorong perubahan dan pengambilan risiko. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kepemimpinan ini memiliki posisi yang sangat kuat dalam suatu manajemen, ya. Ya, di sini bisa kalian lihat bahwa kalimat kepemimpinan yang kuat dapat mengacaukan sistem perencanaan, ya. Jadi misalnya dalam suatu kelompok yang sudah memiliki sudah teratur, sudah termanage dengan baik, akan dengan mudah hancur jika dalam kelompok tersebut terdapat pemberontak yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, ya. Nah, karena dia mampu mempengaruhi orang lain untuk mengacaukan rencana dan mengabaikan hierarki, ya. Nah, jadi sebaliknya, jika manajemen yang kuat itu juga tidak bisa mendorong perubahan, ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kepemimpinan itu sangat berpengaruh dalam manajemen. Ya, ini ada terdapat bagan yang bisa kita lihat bahwa di kolom warna biru ini sebelah kiri itu ada managerial team, ya. Managerial team itu maksudnya ada kelompok yang akan mengerjakan sesuatu. Managerial itu maksudnya tim yang melakukan manajemen, ya. Lalu di kotak sebelah kanan ada individual with leadership skills and attribute. Jadi ini yang di sebelah kanan ini, ya, yang di sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa ini adalah seorang individu yang memiliki jiwa kepemimpinan, ya, atau kemampuan kepemimpinan, dan yang melekat dalam dirinya adalah jiwa kepemimpinan tersebut. Nah, ini nantinya akan sangat baik jika ini managerial team dan kemampuan individu seorang pemimpin jika diramu menjadi satu, maka akan menghasilkan the unique team manager who are also a leader, ya. Ya, jadi jika sebuah tim, ya, tim yang melaksanakan manajemen tertentu digabungkan dengan kemampuan kepemimpinan seorang individu, maka akan menghasilkan manajer tim yang juga berperan sebagai seorang pemimpin, ya. Nah, dibanding kotak bulatan kiri warna coklat ini, warna apa ini Kak? Warna abu-abu. Di sini dibandingkan manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kurang, ya. Jadi kadang juga lalu yang di kanan pemimpin yang tidak masuk dalam dalam tim manajerial tersebut. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa lebih penting itu sangat penting posisi kepemimpinan dalam suatu manajemen, ya, di mana
jika seorang pemimpin itu memiliki perencanaan yang kuat atau perencanaan yang kuat, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang kuat, maka di sini akan tercipta manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan, ya. Manajer yang handal, ya. Ya, jadi seorang manajer itu sebaiknya memiliki jiwa kepemimpinan sehingga dapat dengan hebat memimpin timnya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya, sebenarnya apa sih perbedaan kepemimpinan dan manajemen? Ya, jadi yang tadi sudah kita bahas adalah bagaimana keterkaitan kepemimpinan dengan manajemen. Ya, jadi di sini kita bisa membedakan apa sih yang membedakan sebuah kepemimpinan dengan manajemen. Yang pertama, kepemimpinan itu lebih mengarah kepada kemampuan individu, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerja, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, berarti yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana kemampuan pemimpinnya. Misalnya kita bahas misalnya kadang itu sebuah teamwork, ya, atau tim kerja itu biasa dilihat antara siapa bosnya, ya, siapa yang bertanggung jawab atas tim tersebut, atau bagaimana mekanisme kerjanya. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat atau yang menonjol adalah bosnya, berarti yang muncul adalah jiwa kepemimpinannya, jiwa kepemimpinan dari pimpinannya. Tapi jika kita melihat mekanisme kerjanya atau yang menonjol adalah mekanisme kerjanya, maka yang muncul itu adalah bagaimana manajemennya, bagaimana manajemen kelompoknya. Tapi sebenarnya ini sangat berhubungan, ya. Jadi pemimpin itu bisa memiliki, karena kemampuan individunya, pemimpin bisa mengarahkan anggotanya kepada sistem dan mekanisme kerja. Lalu perbedaan kedua bisa kita lihat bahwa kepemimpinan itu bagaimana seorang pimpinan itu memberikan pengaruh kepada pengikut, ya. Sedangkan manajemen itu lebih banyak membahas tentang fungsi atau status wewenang. Ya, jadi kalau kepemimpinan itu bagaimana cukup pemimpin itu mempengaruhi saja dulu pengikutnya. Ya, kamu harus ikut saya, kita nanti akan melaksanakan ini, nantinya akan menjadi seperti ini. Ya. Ya, berbeda dengan manajemen itu lebih memberikan fungsi kepada anggotanya dan memberikan wewenang, ya. Kamu nanti bertanggung jawab atas ini, kamu nanti bertanggung jawab atas ini. Nah, kalau kepemimpinan dia cuma mempengaruhi saja. Bagaimana dia mempengaruhi anggota sehingga lebih mau mengikuti apa yang maunya pimpinan, ya. Lalu perbedaan ketiga bisa kita lihat bahwa kepemimpinan ini menggantungkan diri kepada sumber daya pribadi atau kesanggupan dan kemampuan pribadi. Sedangkan manajemen itu lebih mengarah ke bagaimana kemampuan untuk mengarahkan sumber daya organisasi. Ya, jadi kalau kepemimpinan itu lebih mengeksplor kemampuan pemimpinnya, ya. Kemampuan pemimpinnya itu utamanya dari hal kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan kalau manajemen itu lebih ke bagaimana mengarahkan atau mengelola sumber daya organisasi. Lalu perbedaan selanjutnya itu adalah kalau dalam kepemimpinan, ya, bagaimana mewujudkan keinginan pemimpin yang mewakili tujuan organisasi. Kalau manajemen itu lebih fokus ke tujuan organisasi, ya. Jadi sering itu kita melihat bagaimana pemilihan kepala daerah, ya, itu tentunya memiliki visi dan misi masing-masing. Nah, visi dan misi ini tentunya merupakan visi misi yang
dijabarkan dalam suatu tujuan pribadi ya. Visi misi suatu daerah dijabarkan dalam tujuan pribadi. Ya, jadi biasanya dalam suatu organisasi itu dia memiliki visi misi umum ya. Kemudian dijabarkan menjadi visi misi pribadi oleh seorang calon pimpinan. Ya, itu biasa diutarakan dalam pemaparan visi misi ya. Nah, kalau kasarnya kita bisa mengatakan bahwa saya akan mencapai tujuan organisasi dengan cara saya. Cara saya adalah seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud mewujudkan keinginan pemimpin yang mewakili tujuan organisasi ya. Jadi ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks Naruto lagi ya. Nah, kebetulan saya ini penggemar Naruto, jadi saya banyak tahu tentang Naruto. Ya, jadi terbentuknya sebenarnya desa Konoha itu karena ada kesamaan visi dari Hashirama Senju dengan Madara Uchiha. Namun Madara punya visi sendiri atau mempunyai cara sendiri dalam mewujudkan tujuan bersama mereka berdua. Hashirama juga punya tujuan sendiri, akhirnya pecah. Ya. Biasanya ini yang menjadi satu perpecahan dalam satu kelompok karena masing-masing memiliki ego untuk menjalankan visi misi tersendiri yang sebenarnya itu merupakan tujuannya sama, tetap tujuan bersama, namun caranya kadang yang berbeda ya. Seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara konteks manajemen itu hanya mencakup tujuan organisasi saja, mencapai bagaimana sebenarnya ini tujuan organisasi ini bisa tercapai. Nah, seperti itu. Lalu hubungan dalam kepemimpinan, hubungan personal antara pemimpin, pengikut dan situasi sosial ya. Jadi dalam kepemimpinan itu lebih banyak bagaimana seorang pemimpin itu sangat terlibat dalam hubungan personal antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi lebih banyak dia melakukan pendekatan-pendekatan sosial atau hubungan-hubungan personal ya. Jadi lebih ke banyak bagaimana pengikut ini bagaimana terinspirasi jadi pemimpinnya sehingga mau mengikuti pimpinannya. Dan bagaimana pemimpin itu bisa mempengaruhi atau bisa mengendalikan situasi sosial yang ada dalam kelompok yang dipimpinnya. Nah, sedangkan dalam manajemen itu lebih kaku atau lebih lebih ilmiah ya. Itu bersifat impersonal dengan masukan logika, rasio, data analitis dan kuantitatif. Jadi kalau berbicara tentang manajemen itu lebih banyak tentang angka, tentang logika, tentang semua hal-hal yang bisa diukur, semua hal-hal yang bisa dihitung. Jadi ya seperti itu. Jadi dalam hal perbedaan ini tentunya sebenarnya kepemimpinan dan manajemen itu hal yang sama, bisa saya bilang sama, namun dalam membedakan kepemimpinan dan manajemen itu cukup berbeda konteksnya ya. Karena kalau kepemimpinan itu lebih ke bagaimana seorang pemimpin itu mengarahkan berdasarkan bagaimana intuisinya, bagaimana keterampilannya, bagaimana rasa yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Sedangkan manajemen itu lebih ke bagaimana pengaturan sesuatu sehingga semua itu bisa diukur dengan baik, bisa diatur dengan baik, ya. Istilahnya ya bisa kita bilang, saya mengatakan bahwa kalau kepemimpinan itu lebih banyak menjelaskan manajemen sebagai suatu seni. Sedangkan manajemen itu lebih banyak membahas tentang bagaimana manajemen itu sebagai suatu ilmu. Nah, seperti itu. Cakupan perbedaan besarnya. Ya, jadi dalam memimpin sebuah kelompok atau sebuah organisasi,
Sudah tadi dijelaskan bahwa dalam salah satu unsur dalam kepemimpinan itu adalah interaksi. Jadi interaksi antara pimpinan dengan yang dipimpin, ya. Jadi dalam interaksi tersebut tentunya terdapat suatu komunikasi yang bagaimana menghubungkan antara pimpinan dengan yang dipimpin tersebut. Ya, jadi sesuai dengan hal tersebut, tentunya dalam memimpin itu seorang pimpinan itu memiliki gaya tersendiri. Ada di sini gaya komunikasi kita akan bahas dalam sebuah kepemimpinan, yaitu merupakan cara atau metode seseorang pimpinan memberikan informasi kepada pengikutnya demi tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Biasanya gaya komunikasi ini lebih dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Ya, jadi terdapat 5 gaya kepemimpinan yang kita bahas di sini, yaitu gaya controlling, gaya equalitarian, gaya struktural, gaya dinamis, dan gaya relinquishing. Mari kita bahas satu persatu. Ya, jadi gaya controlling, yang pertama kita bahas gaya controlling, ini merupakan gaya komunikasi yang mementingkan kendali atas organisasi, cenderung membatasi dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya, komunikasi satu arah dari atasan ke bawahan, ya. Jadi di sini saya tampilkan ini gambar, ya, jika kalian tidak mengenal ini adalah presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Atau pada saat itu julukannya itu adalah The Smiling General, atau jenderal yang sering tersenyum. Nah, dari gaya komunikasi ini, gaya komunikasi ini itu lebih banyak kita lihat pada militer, ya, di mana perintah dari atasan itu mutlak dan harus dilakukan oleh bawahan, ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa tidak seorang bawahan itu harus atau mutlak harus mengikuti perintah dari atasannya, dan tidak ada ruang bagi bawahan untuk membatasi atau tidak ada ruang bagi bawahan untuk memberikan ide pendapat kepada pimpinannya. Intinya yang harus dilakukan, kalau saya bilang A, maka yang harus terjadi adalah A. Nah, jadi seperti itu gaya controlling, ya. Selanjutnya ada gaya equalitarian, yaitu gaya yang mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Maksudnya di sini adalah saya sebagai pimpinan dan kalian sebagai yang dipimpin itu memiliki posisi yang sama, sehingga pimpinan itu cenderung memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengemukakan pendapat, ya. Jadi karena adanya kesetaraan atau kesamaan tadi, maka tentunya komunikasi dua arah itu sangat mungkin terjadi, ya. Jadi dalam hal ini pemimpin dapat membangun komunikasi formal atau non formal kepada anggotanya. Nah, ini tentunya sangat sangat baik, karena di mana pimpinan atau gaya equalitarian ini, gaya komunikasi equalitarian ini lebih banyak mendengar dia lebih banyak memberikan atau menerima ide-ide dari anggotanya, sehingga nanti akan menjadi masukan bagi pimpinan ini untuk menentukan atau menetapkan keputusan-keputusan yang akan diambil selanjutnya. Contohnya di sini bisa kita lihat itu pada kepemimpinan Hatake Kakashi sebagai Hokage ke-6, ya. Ya. Jadi dia lebih banyak mendengarkan apa kata bawahannya, sehingga atau lebih banyak berkonsultasi, ya, kepada bawahannya, sehingga sangat mempengaruhi keputusannya ke depannya. Ya, selanjutnya ada gaya struktural. Jadi gaya struktural ini komunikasinya itu
lebih memfokuskan kepada struktur organisasi ya. Tujuannya untuk pemantapan perintah, penugasan, jadwal, dan struktur organisasi. Pada contoh saya tampilkan Haritano Sudibyo, pemilik MNC Group ya, CEO MNC Group. Jadi gaya struktural ini lebih banyak digunakan oleh pimpinan-pimpinan perusahaan atau seperti Haritano Sudibyo, di mana gaya komunikasi ini lebih banyak disalurkan melalui pimpinan atau misalnya kalau kita melihat piramida manajemen ya, hierarki manajemen, biasanya perintah itu, gaya komunikasinya itu, perintah itu dikeluarkan oleh top manager, diterima oleh middle manager. Kemudian middle manager ini menerjemahkan perintah dari top manager secara teknis sesuai dengan bagian masing-masing, lalu diturunkan lagi ke lower manager perintah tersebut ya. Lower manager nanti ini juga akan menerjemahkan perintah tersebut sesuai dengan porsinya. Nanti akan dijelaskan atau diturunkan ke non manager ya, seperti itu. Misalnya contohnya itu seperti ini. Top manager menginginkan dalam perusahaan itu kita harus menambah atau meningkatkan omset misalnya ya. Nah, ini tentunya akan diberikan perintah kepada middle manager. Oh, middle manager, kita harus meningkatkan omset pada tahun ini. Nah, middle manager misalnya manajer produksi itu menerjemahkan perintah bahwa sesuai dengan porsinya ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan omset, kita harus meningkatkan kualitas produk. Nah, manajer produksi menerjemahkan seperti itu. Lalu manajer pemasaran menerjemahkan perintah tersebut. Oh, untuk meningkatkan omset tahun ini kita harus meningkatkan penjualan. Jadi kita harus meningkatkan volume penjualan. Seperti itu. Lalu nantinya akan diterjemahkan diserahkan kepada lower manager. Lower manager kita harus meningkatkan penjualan. Nah, lower manager ini menerjemahkan kembali, misalnya untuk meningkatkan penjualan, lower manager bagian promosi itu harus meningkatkan promosi, misalnya dengan menambah iklan-iklan di TV atau memasuki sektor sosial media sebagai digital sebagai bagian promosi, seperti itu. Jadi gaya komunikasinya itu berjenjangnya dari top memberikan perintah, lalu middle menerjemahkan perintah dari top, lalu diturunkan lagi ke lower manager. Nah, ini yang dimaksud dengan pemantapan perintah sesuai dengan struktur organisasi. Ya, lalu di sini ada gaya dinamis ya, di mana gaya kepemimpinan ini lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan, bersifat dinamis dan berfokus pada tindakan, dan merangsang pegawai untuk bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Ya, biasanya gaya komunikasi kepemimpinan ini lebih banyak dijelaskan kepada orang yang lebih banyak diterapkan kepada lower manager ke petugas teknis ya. Nah, di sini gambarnya saya tampilkan adalah mandor buruh bangunan ya, di mana dalam mandor ini dia lebih banyak memotivasi atau merangsang karyawan untuk bekerja lebih cepat ya, dengan hasil yang lebih baik. Di sini pemimpin lebih banyak memotivasi, menjelaskan permasalahan-permasalahan teknis, lalu mengawasi pekerjaan agar kegiatannya dapat lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya ada gaya relinquishing ya.
di mana dalam gaya ini pemimpin bersedia menerima saran dari orang lain, menurunkan keinginannya untuk mengikuti keinginan dan memberikan perintah. Nah, sangat efektif jika pemimpin bekerja dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi bedanya dengan gaya equalitarian ya. Di sini kalau gaya equalitarian itu pemimpin masih memiliki ide atau masih memiliki keputusan sendiri dalam menjalankan atau memutuskan suatu kebijakan. Sedangkan gaya relinquishing ini, gaya komunikasi ini lebih cenderung pimpinan itu membebaskan atau membebaskan anggotanya untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama. Tapi tidak menutup kemungkinan gaya komunikasi ini itu tetap dalam satu koordinasi dan diramu sebaik mungkin oleh pimpinan ini. Nah, di sini saya memberikan contoh seorang Dominic Toretto ya. Jadi kalau kalian sering menonton film Fast and Furious, franchise Fast and the Furious ya, di mana di sini sangat menonjol gaya kepemimpinan dari seorang Dominic Toretto ini. Tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berpengalaman ya. Jadi Dominic Toretto ini tidak banyak diperlihatkan dia merumuskan suatu rencana ya, tidak banyak dalam film ini, tidak banyak diperlihatkan dia merumuskan suatu rencana, tapi bagaimana mereka dan timnya ya, Dominic Toretto ini dan timnya itu lebih banyak berkomunikasi dan anggota tim itu lebih banyak memberikan ide dan eksekusi sehingga tujuan-tujuan kelompok mereka itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Baik, cukup sekian materi dari kepemimpinan ini pada pertemuan keempat. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Jika suka silahkan di like postingan ini. Jika ada komentar silahkan di komentar dan jangan lupa di follow dan di subscribe channel YouTube dan akun sosial media saya yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.